Halo Sobat JPPers. Ayo tebak, kita lagi di mana? Kita lagi ada di acara workshop dan BIMTEK PKM 2026. Wah, pantesan nih vibes-nya kayak semangat banget. Nah, ini nih momen yang paling ditunggu-tunggu sama Sobat JPP. Bener banget. Penasaran kan gimana keseruannya di dalam? Ayo, kita langsung intip aja. Let's go. Halo Bapak Tirto, sebagai Ketua PKM Corner JPP, bisa minta waktunya sebentar ya Pak? Bapak, tahun ini persaingan pasti makin ketat ya Pak. Apa strategi khusus atau perbedaan strategi yang disiapkan PKM Corner tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya agar proposal teman-teman ini bisa tembus lolos pendanaan Pak? Yang pertama, kami di PKM Corner itu melaksanakan kegiatan sosialisasi PKM untuk mengenalkan PKM kepada seluruh mahasiswa, khususnya yang masih mahasiswa baru. Kemudian kami lanjutkan hasil dari sosialisasi itu, kami lanjutkan kegiatan workshop dan BIMTEK yang dilaksanakan hari ini, di mana kami itu menghadirkan mahasiswa-mahasiswa pilihan termasuk calon dosen pendamping. Kemudian kami juga kuatkan untuk pemilihan skim PKM sendiri, kami lebih mengutamakan pada skim PKM pengabdian kepada masyarakat, karena dengan adanya dukungan dari tim dosen, kemudian kondisi permasalahan yang ada, termasuk kondisi laboratorium yang sangat memungkinkan untuk mendukung skim-skim tersebut. Nah Bapak, apa harapan Bapak untuk PKM jurusan produksi pertanian ke depannya setelah mengikuti workshop dan BIMTEK hari ini Pak? Untuk kedepannya, harapan kami itu sesuai dengan tema pada hari ini, menembus batas, mengukir sejarah, satukan inovasi prestasi di panggung nasional. Jadi sebelumnya jurusan produksi pertanian itu sendiri hanya mampu di kisaran 5 proposal PKM yang lolos. Jadi harapan kami bisa menembus batas hingga 2 kali lipat. Jadi target kami adalah minimal ada 10 proposal PKM yang lolos pendanaan. Kemudian yang kedua, mengukir sejarah. Jadi kami menargetkan ingin mengukir sejarah untuk jurusan produksi pertanian, yaitu kita bisa mendapatkan 1 emas di PKM tahun 2026. Terakhir nih Pak, boleh kasih satu kalimat penyemangat dong Pak untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu atau takut mulai membuat proposal PKM ini Pak? Penyemangat untuk mahasiswa, perlu diingat bahwasannya PKM itu sendiri merupakan ajang bergengsi yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi selama masih menjadi status masih mahasiswa, maka masih memiliki hak untuk ikut kegiatan PKM. Maka harapan kami menulislah, karena sebuah prestasi itu akan lebih cepat tercapai melalui sebuah tulisan, bukan hanya suatu pikiran saja. Wah, sangat keren sekali nih. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktu luangnya. Baik, selamat siang Ibu. Mohon maaf, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Bu, ini saya mau nanya nih. Ibu boleh cerita sedikit nggak Bu? Bagaimana awal mulanya Ibu nih bisa mulai terjun dan fokus di dunia PKM sampai sekarang? Mungkin bisa diceritain Bu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi saya memulai untuk berkecimpung di dunia PKM itu memang ketertarikannya sejak mahasiswa, begitu ya. Waktu itu saya jadi mahasiswa di tahun 2007 di Universitas Jember. Semester 1 itu ada informasi tentang PKM. Kemudian saya tertarik karena memang saat SMA suka juga dengan dunia kepenulisan, begitu ya. Sehingga waktu S1 itu mencoba menyusun PKM di semester awal gitu ya. Tetapi sampai tahun ketiga di tahun 2011 itu yang baru lolos untuk didanai gitu. Artinya apa? Ketika kita mencoba sekali belum lolos, jangan patah semangat gitu ya. Harus terus coba lagi, perbaiki dari apa yang sudah kita susun gitu. Sehingga akhirnya pada tahun 2011 itu bisa lolos PKM penelitian. Waktu itu namanya. Kalau sekarang namanya RE RSA dipisah begitu. Ya seperti itu, Mbak. Jadi sejak mahasiswa, kemudian juga ketika menjadi dosen sejak tahun 2016 itu aktif untuk mencari mahasiswa, mencari bibit-bibit yang ada di program studi pendidikan fisika. Kebetulan saya menjadi dosen di situ, sehingga saya untuk
menggali bakat mahasiswa yang suka bidang kepenulisan gitu Mbak ya. Tentu tidak mudah ya mencari mahasiswa di awal begitu ya, memotivasi, mendampingi begitu, tentu butuh waktu dan effort yang besar gitu. Tapi karena itu dilaksanakan dengan senang gitu ya, sesuai passion gitu, sehingga hal itu menjadi suatu yang biasa gitu dan menyenangkan. Apalagi berinteraksi dengan mahasiswa gitu ya, serasa muda terus gitu Mbak ya. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak. Ini Bu ada yang mau ditanyakan lagi nih Bu. Nah, Ibu ada rahasia nggak itu sampai Ibu itu tetap semangat untuk membimbing mahasiswa PKM sampai sekarang? Oke, terima kasih Mbak. Jadi terkait saat jadi mahasiswa yang seperti saya jelaskan tadi ya, dulu PKM itu ketika saya lolos membawa saya hingga menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi di Universitas Jember. Jadi harapannya itu bisa nular juga gitu ya ke adik-adik mahasiswa saya seperti itu. Dan kemudian bagaimana tipsnya begitu ya? Jadi tadi menjalin dengan adik-adik mahasiswa untuk membuat karya gitu ya. Dan semangat yang melandasi saya itu ketika melihat mahasiswa itu adalah energi saya gitu. Ada dosen bisa jadi dosen karena ada mahasiswa kan Mbak, dan mahasiswa itu adalah amanah yang diberikan oleh orang tua mereka kepada pihak kampus seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi motivasi, karena itu sudah menjadi amanah kami di Prodi atau saya secara pribadi, maka kompetensi minat bakat yang misalkan terkait kepenulisan itu bisa didampingi oleh dosennya begitu. Jadi itu setiap kali ada regenerasi kan, namanya mahasiswa ada yang masuk ada yang lulus, nah itu harus itu amanah gitu ya, sehingga potensi mahasiswa itu harus terus kita kembangkan seperti itu untuk menjaga motivasi. Dan menurut saya itu ketika berinteraksi dengan mahasiswa itu adalah ada energi tersendiri gitu ya, apalagi ketika mereka mengucapkan Bu saya lolos Bu saya menjuarai ini gitu ya, saya menjuarai ini Bu, saya lolos ini Bu, terus kapan hari nganterin juga mahasiswa lomba di luar kota gitu, gimana ini Bu, terus ada yang belum pernah naik kereta, nah kayak gitu ya, ucapan-ucapan seperti itu tuh memberi semangat gitu seperti itu. Terima kasih Mbak untuk menjaga semangat dalam membina PKM begitu. Makasih banyak ya Bu. Wah luar biasa banget ya teman-teman apa yang telah disampaikan sama dengan Ibu Laila ya Bu ya. Wah luar biasa banget. Tetap semangat untuk teman-teman yang mengikuti PKM dan semoga bisa lolos di pendanaan. Terima kasih banyak. Bisa juga ini cek YouTube Lorong Edukasi. Nah, saya juga aktif di YouTube Lorong Edukasi. Di situ membuat konten tentang PKM juga. Memang edukasinya ada yang politik, suami saya, ada yang tentang pendidikan terkait PKM. Begitu. Jangan lupa di-follow dan ditonton ya teman-teman Lorong Edukasi. Oke, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Terima kasih. Halo Ibu Risa, minta waktunya sebentar ya Bu. Nah Bu, gimana nih kesan Ibu melihat semangat dan antusiasme teman-teman mahasiswa dari jurusan produksi pertanian hari ini Bu? Luar biasa ya mahasiswa produksi pertanian hari ini, semangatnya, antusiasme luar biasa. Itu menandakan bahwa mereka itu sudah siap untuk memberikan yang terbaik, untuk membuat proposal PKM yang terbaik, dan insya Allah antusiasme ini harus terus dipertahankan karena kita masih menunggu panduan PKM 2026 belum terbit, jadi kita tunggu, semangatnya harus dipertahankan sampai lolos pendanaan dan sampai lolos ke PIMNAS gitu. Baik, Ibu sendiri sudah berapa lama menjadi narasumber yang berkecimpung di PKM Bu? Jadi narasumber ya, saya agak lupa sebenarnya. Cuman mengenal PKM sebagai dosen pendamping itu sejak tahun 2020, kemudian tahun 2021 jadi reviewer vokasi nasional waktu itu, dan sejak saat itu sepertinya dan seingat saya itu sudah beberapa kali jadi narasumber karena diundang di beberapa jurusan baik di Polije maupun di Universitas Jember. Itu awal mulanya. Nah Ibu, dari pengalaman itu Bu, ada nggak pengalaman paling unik atau paling berkesan Bu selama itu? Kalau berkesan, setiap jadi narasumber saya selalu berkesan gitu, karena saya suka sharing ya dengan mahasiswa, bukan hanya di PKM tapi juga di bidang penulisan lainnya. Dan setiap kali jadi narasumber itu saya suka sekali melihat semangatnya dari mahasiswa, karena itu dilihat dari bagaimana dia merespon, kemudian juga semangat membaranya begitu ya, sehingga hal-hal positif ini tuh harus terus dipertahankan ya, terutama untuk jurusan PP. Dan hari ini itu juga sangat berkesan buat saya karena
saya melihat semangatnya luar biasa dan saya lihat itu sudah siap semua sepertinya begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Wah, seru banget ya kegiatan kita pada hari ini. Nah, tetap semangat nih buat kalian yang akan menyusun proposal untuk PKM. Tetap tunggu event selanjutnya ya teman-teman. Kami dari tim podcast JPP pamit. Gak PP, gak oke. Poli J, sip. Salam vokasi.